potensio dan motor DC, yaitu untuk memberikan kode kepada pin yang tersambung ke Arduino antara Arduino Uno dengan potensio dan motor DC. Ini pin untuk servo. Pin untuk servo juga merupakan beberapa kode servo yang masuk ke Arduino. Seperti ini memakai pin 5, 6, dan 9. Objek servo. Objek servo juga memberikan kode supaya servo dapat berfungsi dengan baik. Ini ada objek sensor warna, pengertiannya sama dengan objek servo. Lanjut ke variabel penanda deteksi warna. Variabel deteksi warna yaitu untuk memberikan kode juga warna apa yang akan dideteksi pada sensor. Ini akses untuk ke serial monitornya. Lalu ini menghubungkan pin servo dengan menggunakan kode yang di atas. Lalu ini menyiapkan sensor warna untuk memberikan kode sensor. Lalu ini untuk membaca nilai potensio dan mengatur kecepatan motor DC dengan menggunakan rumus seperti ini. Lalu ini membaca nilai warna dari sensor, yaitu untuk memberikan kode warna apa saja yang dapat dibaca oleh sensor. Lalu ini untuk menghitung nilai warnanya. Nah, di sini ada deteksi warna dan gerakan servo. Delay pada di bawah ini dapat berfungsi untuk mengatur kecepatan respon sensor untuk membaca suatu objek. Mengatur nilai untuk mendeteksi warna ini untuk mengatur beberapa jarak yang akurat pada suatu objek. Contohnya merah, biru, dan hijau. Lalu ini ada menggerakkan servo berdasarkan warna. Jadi setiap warna, misal warna merah terdeteksi oleh sensor, maka servo 1 akan menuju ke 45 derajat. Setelah sensor sudah tidak mendeteksi warna merah, servo akan kembali ke posisi 0, tapi dengan delay 5 detik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rama Arya Winata. Di sini saya akan menjelaskan sistem kerja konveyor yang kelompok kami buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari supply-nya. Di sini saya menggunakan step down untuk menurunkan supply 12 volt ke 5 volt, dan output dari step down tersebut langsung saya hubungkan ke input 5 volt servo. Di sini saya menggunakan 3 servo. Kemudian kita beralih ke driver L298N. Pertama-tama VIN. VIN di sini saya paralel dengan modul step down. Kemudian GND-nya juga saya hubungkan ke modul step down. Kemudian 5 volt saya hubungkan ke Arduino untuk menyuplai Arduino tersebut. Mengapa supply Arduino tidak saya hubungkan dengan step down? Karena supply Arduino tidak membutuhkan daya yang cukup besar. Dan kenapa saya membutuhkan step down untuk menyuplai ketiga servo tersebut? Karena servo tersebut membutuhkan daya yang cukup besar saat bekerja. Kembali ke topik awal, yaitu driver 298N. Pin enable di sini saya hubungkan ke pin D3. Kenapa pin D3? Karena ini adalah pin PWM dari Arduino Nano. Kemudian inside 2 saya hubungkan ke button mode,
yaitu button yang berfungsi untuk merubah mode maju mundurnya motor DC, di mana logic in 1 in 2 ini berpengaruh terhadap maju mundurnya motor. Contoh, jika ingin satu dikasih logika high atau 1 dan in 2 dikasih logika 0 atau low, dia akan maju searah dengan putaran jam, dan sebaliknya jika logiknya dibalik, maka putarannya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian out di sini sebagai output motor, atau ini adalah hatinya konveyor untuk maju dan mundur. Dimana kalau tidak ada output ini, maka konveyor tidak akan berjalan. Oke, next kita beralih ke potensio. Potensio di sini saya hubungkan ke pin A0. Kenapa A0? Karena pin A0 adalah pin analog yang menerima tegangan 0 sampai 5 volt. Di sini potensio saya gunakan untuk mengatur kecepatan motor. Kemudian kita beralih ke sensor RGB. Sensor RGB di sini berfungsi untuk menerima inputan warna. Setelah sensor RGB menerima inputan warna, dia akan menyalurkannya atau mengirim informasi tersebut melalui pin A4 dan A5. Setelah itu, Arduino Nano akan memproses warna tersebut dan meneruskannya ke servo. Servo saya hubungkan ke pin D5, D6, dan D9. Kenapa demikian? Karena pin tersebut adalah pin PWM. Karena servo membutuhkan pin PWM untuk keakuratan derajat yang diinginkan. Di sini saya menggunakan 45 derajat untuk menyelek warna. Jika ada trigger atau data yang masuk dari sensor RGB, contohnya jika sensor RGB mengirim perintah ke Arduino merah contohnya, maka servo 1 dia akan bergerak 45 derajat dan menyelek warna tersebut ke tempat yang sudah disediakan. Kemudian jika warna kuning terdeteksi di sensor RGB, dia akan langsung dikirim ke Arduino. Arduino memproses data lalu mengirimnya ke pin D9 dan servo 2 akan bergerak 45 derajat dan setelah itu kembali ke 0. Begitu terus sistemnya akan berjalan ketika sensor warna menerima inputan trigger warna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.